Mereka dulu begitu yakin bahwa langit mereka tak akan pernah disentuh. Mereka percaya tembok besi, sistem pertahanan multilapis, dan radar tercanggih di dunia mampu menghalau semua ancaman. Bahwa langit adalah benteng terakhir yang tak akan pernah diterobos. Tapi pagi itu, Tel Aviv berubah menjadi kepulan asap. Gedung-gedung yang berdiri megah runtuh tanpa ampun. Dan Benjamin Netanyahu, tokoh yang selama ini menjadi simbol keteguhan Israel, berdiri tak berdaya di tengah puing-puing negerinya sendiri. Wajahnya kaku. Ia tak berorasi. Ia tak memberikan pernyataan gagah. Karena yang terjadi hari itu bukan sekadar penyerangan, tapi sebuah jawaban, sebuah perhitungan panjang dari luka yang telah lama ditanamkan ke timur. Jawaban atas situs-situs nuklir Iran yang dihancurkan secara diam-diam. Jawaban atas anak-anak Gaza yang tubuhnya hancur oleh ledakan. Jawaban dari sebuah bangsa yang selama ini dibungkam oleh embargo, dicekik oleh tekanan internasional, namun tak pernah kehilangan bara dalam dadanya. Hari itu, sebuah bendera merah dikibarkan di atas kubah Masjid Jamkaran di Qom. Bagi orang awam, itu mungkin hanya selembar kain, tapi bagi rakyat Iran, itu adalah pertanda yang tidak bisa disepelekan. Bendera merah dalam budaya Syiah bukan sekadar simbol perang, ia adalah deklarasi bahwa darah yang telah tertumpah tidak akan dibiarkan mengering tanpa pembalasan. Dan kini, hari pembalasan itu telah dimulai. Namun kehancuran tidak berhenti di Tel Aviv. Kota-kota lain ikut disapu gelombang rudal yang datang dari arah timur. Beberapa hari terakhir, langit Israel mendadak kehilangan kekebalannya. Rudal demi rudal meluncur dari arah Iran, mengisi malam dengan dentuman dan jeritan sirene. Gedung-gedung hancur, jalanan dipenuhi kepanikan, dan pertanyaan besar pun mengemuka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah selama ini, Iron Dome dan sistem pertahanan Israel disebut sebagai yang paling canggih di dunia? Apakah Iran benar-benar berhasil menembus semua itu? Atau justru inilah saatnya dunia menyaksikan kenyataan pahit bahwa sistem pertahanan terbaik pun punya celah? Dari balik badai serangan itu, satu nama mulai mencuat, Fatah 1. Sebuah rudal balistik generasi terbaru yang dikembangkan Iran secara rahasia. Tidak ada pernyataan resmi dari Teheran. Tapi banyak analis yakin bahwa inilah senjata yang pertama kali membuka langit Israel, menembus tameng dan mempermalukan teknologi pertahanan Barat. Dan seiring dengan guncangan yang belum reda, satu momen mengejutkan kembali muncul. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern konflik Teheran-Israel, bendera merah dikibarkan 2 kali berturut-turut di Masjid Jamkaran. Itu bukan kebetulan. Itu bukan seremonial belaka. Bagi rakyat Iran, ini adalah kode perang spiritual, bahwa peperangan ini bukan hanya militer, tetapi juga jiwa, sejarah, dan keyakinan. Kabar cepat menyebar, Iran sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Bukan sekadar serangan rudal konvensional, tapi sesuatu yang akan tercatat dalam sejarah dunia. Isu tentang senjata nuklir kembali mengemuka. Mungkinkah Iran akan membalas penghancuran situs nuklirnya dengan senjata nuklir? Jika itu terjadi, maka satu hal yang membuat dunia bergidik bukan hanya niat Iran, tetapi alat yang mereka punya, Fatah 1. Ini bukan rudal biasa. Ini adalah mimpi buruk yang bergerak dalam kecepatan supersonik. Rudal ini disebut mampu melaju hingga Mach 13 di fase tengah, sekitar 16.000 km per jam, dan tetap menukik di kecepatan Mach 5 saat mendekati target. Sistem pertahanan mana yang mampu merespons dalam hitungan detik? Fatah 1 bukan hanya soal kecepatan. Ia membawa teknologi re-entry vehicle yang memungkinkan hulu ledaknya bermanuver di udara, menghindari intersepsi, dan menghantam dengan akurasi mematikan. Ini bukan roket yang meluncur lurus seperti peluru. Ini adalah pembunuh cerdas yang menyelinap, mengintai, lalu menghantam dari arah tak terduga. Jangkauannya pun bukan main-main, 1.400 km. Artinya, seluruh wilayah Israel berada dalam genggamannya, langsung dari dataran Iran, tanpa perlu pangkalan asing, tanpa perlu aliansi militer. Dan lebih dari itu, rudal ini mampu membawa muatan hingga hampir 1.000 pon. Jika muatan itu adalah hulu ledak nuklir, maka kehancuran yang dibawa cukup untuk menghapus satu kota dari peta. Yang membuatnya jauh lebih mengerikan adalah manuver aktif di fase terakhir penerbangan.
Di saat rudal lain terbang seperti peluru balistik, Fatah 1 mulai menari. Ia bergerak liar, menghindari radar, dan membuat sistem pertahanan seperti Iron Dome atau David Sling kehilangan jejak. Inilah alasan mengapa banyak pakar menyebut rudal ini sebagai terobosan sejarah dalam teknologi militer Iran. Sementara dunia masih terpana, laporan mengejutkan datang dari International Atomic Energy Agency, atau IAEA. Bocoran dokumen menunjukkan bahwa sejak Februari 2025, Iran telah berhasil mengumpulkan lebih dari 400 kg uranium yang telah diperkaya hingga 60%. Ini bukan jumlah biasa. Ini adalah level yang sangat dekat dengan tingkat senjata nuklir. Dengan angka itu, para analis memperkirakan Iran bisa membuat setidaknya 10 hulu ledak nuklir. Dan lebih mengejutkan lagi, Iran kini menjadi satu-satunya negara non-nuklir yang berhasil memproduksi uranium pada level setinggi itu. Kegelisahan mulai menyelimuti ruang-ruang diplomasi internasional. Sebuah kenyataan pahit menyeruak, jika Iran memang berniat mengubah uranium itu menjadi senjata, maka waktu yang dibutuhkan sangat singkat, kurang dari 2 minggu untuk bahan bakunya. Dan dalam hitungan bulan, sebuah bom nuklir mungkin telah siap diluncurkan. Yang lebih mencemaskan, semua ini berbarengan dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat terbaru. Tokoh yang dikenal dengan pendekatan tekanan maksimal terhadap Iran kini kembali berkuasa. Tapi justru tekanan itu tampaknya malah mempercepat ambisi Iran, bukan menghentikannya. Kini banyak pihak percaya bahwa peningkatan produksi uranium sebesar 50% dalam 3 bulan terakhir adalah reaksi langsung terhadap Trump. Sebuah balasan diam-diam kalian tekan kami akan bangun senjata yang akan membuat kalian berpikir 2 kali. Laporan terbaru dari IAEA menyebutkan bahwa program rahasia nuklir Iran sebenarnya telah berjalan sejak awal 2000-an. Diam, tersembunyi, tapi tak pernah benar-benar berhenti. Semua ini membawa kita pada pertanyaan akhir yang sangat menegangkan. Apa Iran saat ini benar-benar sudah siap meluncurkan senjata nuklir? Israel boleh saja mengklaim telah menghancurkan situs-situs nuklir utama Iran. Tapi ya, tidak ada yang tahu apakah semua situs itu benar-benar telah dilumpuhkan. Dan itulah sumber kecemasan terbesar, ketidakpastian. Karena selama dunia tidak tahu pasti apakah Iran sudah memiliki senjata nuklir atau belum, maka kemungkinan selalu ada. Apalagi kini bendera merah telah berkibar. Sebuah simbol dendam yang belum tuntas. Sebuah pesan bahwa darah yang tumpah tak akan dibiarkan mengering. Dunia kini menahan napas. Di balik rapat-rapat darurat Dewan Keamanan PBB, di balik meja-meja oval para pemimpin dunia yang kini sibuk menghitung skenario terburuk, satu hal makin jelas, ketakutan akan Iran bukan lagi soal kemungkinan, tapi soal waktu. Negara yang selama 2 dekade terakhir ditekan, disangsi dan dipinggirkan, kini berdiri di tepi jurang besar yang mereka gali sendiri. Jurang yang bisa saja menelan seluruh Timur Tengah dalam kobaran perang nuklir. Dan bukan hanya Israel yang ketar-ketir. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, bahkan Turki mulai mempercepat pembangunan sistem pertahanan udara mereka. Radar-radar dinyalakan 24 jam, jet-jet tempur berputar siaga di langit, dan bunker-bunker bawah tanah dibuka kembali. Negara-negara Teluk tahu jika Iran benar-benar memiliki kemampuan nuklir dan kehendak untuk menggunakannya, maka tidak hanya Israel yang akan terkena dampaknya. Di Washington, situasi jauh dari tenang. Pentagon memperbarui daftar target mereka. CIA meningkatkan pengawasan sinyal di Teheran, Qom, dan Natanz. Armada Laut Kelima Amerika Serikat mendekati posisi ofensif di Teluk Persia. Presiden Trump dalam konferensi pers yang penuh tekanan mengeluarkan pernyataan keras. Kami tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Titik. Tapi di balik podium dan kerah jas yang rapi, para penasihatnya tahu, retorika saja tidak cukup jika rudal-rudal itu memang sudah berada dalam silo-silo rahasia di Iran. Sementara itu, di tanah Teheran, euforia bergolak. Media-media pemerintah menampilkan parade militer, gambar Fatah 1 yang dikawal puluhan tentara bersenjata lengkap, dan spanduk-spanduk besar bertuliskan kutipan dari Imam Hussein, setiap tetes darah akan diperhitungkan.
Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, rakyat Iran merasa superior secara militer. Mereka bukan lagi objek tekanan global. Mereka kini aktor utama dalam permainan maut di panggung internasional. Di perbatasan utara Israel, pasukan ditempatkan siaga 1. Golan Heights kembali menjadi tempat berkumpulnya pasukan elit. Tapi tak ada yang tahu pasti arah rudal berikutnya. Teheran tak memberikan petunjuk. Mereka tidak perlu. Ketakutan sudah cukup menjadi senjata. Ketidakpastian telah membuat musuh mereka lumpuh secara psikologis. Dan saat dunia menunggu dengan jantung berdetak lebih cepat dari biasanya, sebuah laporan rahasia lainnya bocor. Dokumen internal dari Mossad menyebutkan bahwa ada indikasi kuat bahwa Iran sedang mempersiapkan uji coba sistem peluncuran bawah tanah untuk rudal jarak jauh yang mampu membawa hulu ledak termonuklir. Nama operasinya Zulfikar Egadir. Jika laporan itu akurat, maka Fatah 1 hanyalah permulaan. Iran sedang menyiapkan generasi rudal baru, dengan kemampuan jangkauan hingga 2.500 km. Artinya, Eropa pun kini dalam jangkauan. Paris, Berlin, Roma, semua mulai sadar bahwa konflik ini bukan lagi urusan regional. Ini bisa jadi awal dari perlombaan senjata nuklir baru. Dan, ya, lebih menakutkan lagi, satu negara dengan sistem teokrasi, dengan kepemimpinan agama yang absolut, kini berada dalam posisi untuk menekan tombol pemusnah massal. Dalam bayang-bayang ketegangan ini, satu kalimat berulang-ulang dikutip oleh media internasional, sebuah peringatan yang diucapkan oleh mendiang Jenderal Qasem Soleimani sebelum kematiannya. Hari ketika kami balas, dunia akan tahu apa arti dari kesabaran yang lama. Kini, dunia sedang belajar arti sabar versi Iran. Dan, pelajarannya dibayar dengan ketakutan. Sementara, sebagian besar dunia sibuk menghitung potensi ledakan nuklir, satu dimensi yang terlupakan adalah reaksi non-negara. Hizbullah di Lebanon dilaporkan mulai mengaktifkan sel-sel tidurnya. Drone-drone bersenjata mulai terbang dari perbatasan selatan Lebanon menuju wilayah utara Israel. Di Gaza, kelompok militan yang dulu tercerai-berai, kini bersatu dalam satu suara. Hari pembalasan telah tiba. Konflik yang selama ini terisolasi dalam bentuk proxy war, mulai berubah menjadi kobaran langsung. Tidak ada lagi batas antara Iran dan tangan-tangan panjangnya di Timur Tengah. Israel tentu tidak tinggal diam. Mereka mengaktifkan Unit 8200, unit elit siber yang selama ini bertugas membobol sistem digital musuh. Tapi Iran juga sudah belajar dari masa lalu. Mereka memutus koneksi sistem kritikal dari jaringan internet global. Mereka tahu dalam perang masa depan tidak hanya senjata yang berbahaya, tapi juga informasi, kebocoran, dan propaganda. Namun satu fakta tak terbantahkan, kini membayangi segalanya dunia sedang menghadapi musuh baru. Musuh yang tidak lagi hanya sekadar mengancam lewat kata-kata, tapi membuktikannya lewat teknologi dan keberanian nekat. Iran 2025, bukan Iran 2009. Ini adalah Iran yang lahir kembali dari luka, dari dendam, dari rasa terhina yang bertahun-tahun dikubur di bawah embargo dan blokade. Dan kini, seluruh dunia hanya bisa berharap bahwa tombol itu tidak ditekan, bahwa akal sehat masih bisa mengalahkan amarah. Tapi untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Timur Tengah, harapan terasa begitu rapuh. Langit di atas Tel Aviv belum kembali biru, dan bendera merah masih berkibar tinggi di Jamkaran, mengingatkan bahwa dalam perang keyakinan, tidak ada yang mudah diredam. Tel Aviv tidak lagi sama. Kota yang dahulu dikenal dengan malam-malam musik, pantai yang semarak, dan kafe-kafe yang penuh tawa, kini sunyi dalam trauma. Jalan-jalan yang biasa dipenuhi turis kini dipenuhi abu, pecahan kaca dan bau menyengat dari bangunan yang terbakar. Orang-orang berjalan dengan tatapan kosong, sebagian masih mengenakan piyama, sebagian lain membawa koper berisi hidup mereka yang tersisa. Sebuah taman kanak-kanak di distrik selatan kini hanya menyisakan ayunan yang hangus. Di dinding yang masih berdiri, coretan tangan anak-anak, warna-warni harapan terbakar setengah. Seorang ibu duduk di tepi jalan, memeluk erat anaknya yang tubuhnya penuh debu. Ia tidak menangis. Ia hanya diam.
Seperti ribuan warga lainnya yang masih tidak percaya bahwa rudal itu benar-benar jatuh di atas kepala mereka. Layanan darurat kewalahan, rumah sakit penuh, sirene tidak pernah berhenti sejak fajar, mayat-mayat belum bisa dievakuasi semua. Beberapa lokasi bahkan belum bisa diakses karena kemungkinan adanya serangan lanjutan atau bangunan yang hampir runtuh. Pemerintah setempat menerapkan jam malam, bukan hanya untuk alasan keamanan, tapi karena tak ada lagi yang bisa dijalankan secara normal. Di sebuah ruang bawah tanah, Perdana Menteri Netanyahu memimpin rapat darurat. Wajahnya kusam, matanya merah, dan tangannya sesekali menggenggam kepala. Para jenderalnya duduk dengan raut yang sama. Salah satu penasihat keamanan nasional berkata lirik, "Kita tak pernah siap untuk ini." Tak ada yang menjawab. Karena semua tahu, pernyataan itu bukan kelemahan, itu kenyataan. Netanyahu tahu tekanan dari luar akan segera datang. Tapi, yang lebih ia takutkan adalah tekanan dari dalam. Masyarakat Israel yang selama ini percaya diri dengan dominasi militer mereka, kini melihat retakan besar dalam tameng nasional. Mereka mulai bertanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana Iran bisa menembus semua sistem yang selama ini disebut kebal? Dan, apakah ini berarti bahwa Israel tak terkalahkan? Demonstrasi kecil mulai muncul di Yerusalem dan Haifa. Beberapa kelompok ekstrem kanan menyalahkan pemerintah karena terlalu lunak terhadap ancaman Iran. Sementara kelompok kiri menyalahkan kebijakan luar negeri Israel, yang selama ini dianggap provokatif dan membakar dendam regional. Di tengah pertikaian politik itu, rakyat sipil adalah yang paling menderita. Langit Tel Aviv masih dipenuhi awan hitam dari bangunan yang terbakar. Helikopter terus melintas membawa korban ke rumah sakit yang tersisa. Media lokal tidak bisa menyiarkan semua kehancuran. Terlalu banyak, terlalu cepat, terlalu pahit. Mereka memilih menyiarkan doa-doa, gambar bendera Israel setengah tiang, dan wajah-wajah relawan yang menangis saat mengangkat tubuh anak-anak dari reruntuhan. Dunia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Tapi bagi warga Tel Aviv, semua ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah neraka yang, jujur saja, tak pernah mereka duga akan datang. Beberapa dari mereka masih merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk, berharap suatu saat akan terbangun dan melihat kota mereka berdiri utuh seperti dulu. Namun jauh di lubuk hati mereka tahu, tidak ada yang akan kembali seperti semula. Seorang jurnalis dari Prancis yang berhasil masuk ke Tel Aviv, melaporkan dengan suara bergetar. Ini bukan perang biasa. Ini adalah momen sejarah ketika sebuah kota modern hancur hanya dalam hitungan menit. Dan yang lebih mengerikan, ini belum selesai. Pemerintah Israel mereka mengaktifkan sistem sensor nasional. Mereka membatasi informasi, menutup akses ke media sosial, dan menerapkan sensor ketat pada pemberitaan internasional. Namun dunia sudah tahu ada celah besar dalam tameng Israel, dan musuh-musuh mereka kini sedang menyusun langkah berikutnya. Iran belum mengklaim secara resmi serangan terhadap Tel Aviv. Tapi, simbol-simbol sudah cukup berbicara. Bendera merah masih berkibar, Fatah 1 masih belum diakui secara resmi, dan dunia masih menebak-nebak apakah ini hanya pembukaan. Apakah ini hanya bab pertama dari sesuatu yang lebih besar. Di tengah reruntuhan Tel Aviv, seorang tentara muda Israel duduk bersandar pada kendaraan lapis baja yang rusak. Ia menatap langit, lalu berbisik dalam bahasa Ibrani, "Di mana Tuhan hari ini?" Sebuah pertanyaan yang kini terngiang di seluruh negeri. Sebuah negeri yang dulu merasa tak tergoyahkan, kini mendadak rapuh di bawah langitnya sendiri. 3 hari telah berlalu sejak rudal pertama menghantam jantung Tel Aviv. Tapi, tidak ada yang berani menyebutnya berakhir. Justru sebaliknya, ini terasa seperti jeda sebelum badai yang lebih besar. Di perbatasan utara Israel, jet-jet tempur terus hilir mudik. Di pelabuhan Haifa, kapal perang bersiap meninggalkan dermaga. Tapi satu hal yang lebih menakutkan dari semua itu adalah diamnya Iran. Tidak ada pernyataan resmi dari Teheran, tidak ada klaim, tidak ada ancaman baru, hanya sunyi. Tapi, dunia tahu, dalam budaya perang Persia,
Diam bukan berarti berhenti. Diam bisa berarti sedang merancang langkah berikutnya. Dan langkah itu kemungkinan besar akan jauh lebih mematikan. Washington, Berlin, dan London kini berada dalam mode siaga tinggi. Satelit mata-mata barat mengorbit di atas Iran, memantau pergerakan logistik militer dan perubahan suhu di situs-situs nuklir. Kantor-kantor badan intelijen dibanjiri analisis dan simulasi jika serangan berikutnya datang, apakah itu akan nuklir? Apakah Fatah 1 akan kembali melesat dengan muatan yang kali ini jauh lebih menghancurkan? Para pemimpin Eropa mulai melakukan komunikasi tertutup dengan Moskow dan Beijing. Di depan publik, mereka tampak bersatu. Tapi di belakang pintu, semua mengakui satu hal, mereka tidak tahu harus berbuat apa jika tombol itu benar-benar ditekan dari Teheran. Di Tel Aviv, suasana semakin sunyi, tak ada bunyi kendaraan. Hanya sesekali terdengar suara mesin berat membersihkan puing-puing. Ribuan warga sudah dievakuasi ke bagian selatan negara itu. Sekolah ditutup. Bandara Ben Gurion hanya melayani penerbangan militer dan diplomatik. Kota itu, dalam banyak hal, telah lumpuh. Namun, tidak semua warga Israel setuju untuk diam. Di Yerusalem, para pemimpin sayap kanan garis keras menyerukan serangan balasan habis-habisan. Mereka menuntut agar fasilitas nuklir Iran dihancurkan seluruhnya, bukan hanya diserang, tapi dihapus dari muka bumi. Netanyahu dalam tekanan. Dunia menuntutnya menahan diri, tapi bangsanya meminta darah sebagai penebusan. Sementara itu, di kota Qom, Iran, suara takbir menggema dari menara-menara masjid. Ribuan orang berkumpul di lapangan Imam Hussein, mengarak foto para syuhada yang gugur akibat serangan Israel sebelumnya. Di layar raksasa, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei muncul dengan suara pelan tapi menusuk. Mereka telah menyulut api, maka kita wajib menuntaskannya. Pesan itu tak langsung menyebut Israel, tapi semua paham itu adalah restu. Sebuah lampu hijau bagi Korps Garda Revolusi untuk bergerak. Dan saat itu pula, analisis militer Barat menunjukkan lonjakan aktivitas di pangkalan rudal Iran di Khorramabad dan Kerman. Fatah 1 bukan lagi satu-satunya senjata yang disiapkan. Nama-nama baru mulai bermunculan di laporan intelijen. Sejil Emad Shahab 3, dan yang paling mencemaskan, Khaybar Shekan, rudal dengan daya jangkau 2000 km dan kemampuan manuver tinggi, yang kabarnya sudah dipasangi sistem IRF. Yaitu satu rudal yang membawa beberapa hulu ledak kecil, bisa menghantam banyak target sekaligus. Kekuatan militer Iran ternyata jauh dari yang selama ini diperkirakan. Mereka tidak lagi sekadar mengandalkan proksi, mereka sendiri kini siap bertempur langsung. Israel pun menanggapi dengan gerakan diam-diam. Unit elit Shaldak dan Sayeret Matkal dilaporkan telah menyusup ke perbatasan Irak dan Suriah. Tujuan mereka, sabotas. Di sisi lain, militer Israel meningkatkan patroli udara ke perairan dekat Hormuz, sebuah pesan bahwa serangan lanjutan dari Iran bisa dibalas lewat blokade ekonomi total terhadap minyaknya. Namun, Teheran tampaknya sudah menghitung semua itu. Di tengah embargo, mereka justru makin mandiri. Teknologi drone, rudal, dan nuklir mereka bukan lagi hasil bantuan Rusia atau Tiongkok. Itu adalah produk dari puluhan tahun isolasi. Sebuah kekuatan yang ditempa dari tekanan dan bertahan dari rasa sakit. Daniel Tsurlifting Nathul Qatar. Pukul 1:47 waktu setempat, sirene kembali meraung di Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa. Tapi kali ini berbeda. Serangan tidak datang dari satu arah, rudal datang dari utara, dari Lebanon, dari timur, dari Suriah, dan dari barat, dari laut. Ini adalah skenario terburuk yang selama ini hanya muncul dalam simulasi. Beberapa rudal berhasil dicegat, tapi tidak semua. Sistem pertahanan kewalahan dengan jumlah dan arah serangan. Beberapa rudal berhasil masuk ke kota besar, ledakan kembali mengguncang langit malam. Gedung-gedung yang sebelumnya selamat kini rata dengan tanah. Rumah sakit yang penuh kini hancur total. Tangis dan jerit memenuhi gelap. Tak butuh waktu lama. Netanyahu muncul di televisi nasional. Matanya merah, wajahnya lelah.
dan suaranya terdengar seperti pecahan kan membalas. Tanpa batas, tanpa ragu. Tak ada rincian. Tapi publik tahu jika kata tanpa batas keluar dari mulut Perdana Menteri, maka opsi nuklir mulai masuk meja. Sementara itu Iran tetap diam, tidak ada klaim, tidak ada video propaganda, tidak ada parade kemenangan, hanya kebisuan. Dan itulah yang paling menakutkan, karena dalam kebisuan itu tersembunyi rencana besar berikutnya, yang mungkin tidak lagi berupa rudal, tapi sesuatu yang bisa menghapus kota dalam sekejap.